Oke, kalau kita ngomongin modernisme Islam, jangan bayangin ini satu gerakan yang solid ya. Justru sebaliknya, ini tuh lebih mirip cerita tentang tiga jawaban, tiga respon yang saling bersaing untuk menjawab satu krisis peradaban yang, wah, benar-benar dahsyat. Krisis ini memaksa para pemikir Muslim saat itu untuk berhadapan dengan satu pertanyaan yang terus menghantui mereka. Nah, ini dia pertanyaannya, yang dirumuskan dengan begitu tajam oleh Al-Amir Syakib Arsalan. Kenapa kaum Muslim mundur, dan kenapa bangsa lain bisa maju? Pertanyaan ini jadi pusat pergolakan pemikiran selama ratusan tahun. Dan ini bukan sekedar pertanyaan buat bahan diskusi di ruang kelas loh. Ini adalah teriakan yang lahir dari kenyataan yang begitu pahit. Jadi, sebelum kita bahas jawabannya, kita perlu mundur sedikit, kita harus paham dulu sedalam apa sih krisis yang mereka hadapi saat itu. Dulu, dunia Islam itu pusatnya peradaban dunia. Nggak ada yang bisa nandingin. Tapi, coba kita lompat ke abad ke-18. Semua kejayaan itu rasanya cuma tinggal cerita, cuma kenangan. Yang ada adalah perasaan krisis yang begitu dalam. Sebuah periode yang sering disebut sebagai stagnasi besar. Oke, coba kita lihat lini masa ini biar lebih kebayang ya. Dulu, di zaman keemasan, sekitar tahun 900-an sampai 1200-an, kota-kota kayak Baghdad, Cordoba, itu tuh pusatnya ilmu pengetahuan dunia. Tapi setelah itu, pelan-pelan semuanya merosot. Militer, ekonomi, intelektual, semua melemah selama ratusan tahun. Sampai akhirnya, jreng, tahun 1798. Ini dia, momen puncaknya. Sebuah guncangan besar yang mengubah segalanya. Jadi, masalahnya apa sih? Kalau kita lihat ke dalam, banyak pemikir waktu itu yang bilang ada penyakit internal. Mereka sampai kasih istilah virus TBC, tahayul, bid'ah, dan curafat. Jadi tahayul makin merajalela, praktek-praktek baru yang dianggap menyimpang atau bid'ah bermunculan, dan mitos-mitos aneh seolah menutupi ajaran yang asli. Akibatnya apa? Pintu ijtihad atau kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri dalam agama itu seolah-olah ditutup rapat. Orang-orang lebih memilih taklid alias ikut-ikutan aja tanpa bertanya. Nah, itu tadi masalah dari dalam. Sekarang, kita lihat tamparan dari luar. Invasi Napoleon ke Mesir tahun 1798. Ini bukan sekedar kalah perang ya. Ini adalah momen penyadaran yang luar biasa menyakitkan. Bayangin, Mesir ditaklukkan dengan begitu mudahnya. Tiba-tiba semua orang sadar, wow, kita tertinggal jauh sekali. Jurang kekuatan antara dunia Islam dan Barat jadi kelihatan jelas banget dan nggak bisa dipungkiri lagi. Krisis ini butuh jawaban, segera. Dan dari sinilah lahir tiga jalan keluar yang berbeda. Oke, jawaban pertama. Menariknya, respons pertama ini bukan ngelihat ke depan, bukan mencoba meniru Barat. Justru sebaliknya, mereka melihat ke belakang, jauh ke belakang. Tujuannya, kembali ke sumber ajaran yang paling murni. Ini adalah jalan pemurnian, dan bisa dibilang cukup radikal. Dan kalau kita bicara soal jalan pemurnian ini, ada satu nama yang nggak bisa kita lewatkan. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Beliau ini tokoh sentralnya. Lahir di pedalaman Arabia, jauh dari pusat kekuasaan dan kemegahan imperium. Jadi cara pandangnya terhadap krisis ini ya beda banget. Menurut diagnosisnya, masalah kemunduran umat Islam itu sama sekali bukan soal kurang modern, bukan soal kalah teknologi dari Eropa. Bukan itu. Akar masalahnya, kata beliau, jauh lebih dalam. Umat sudah menyimpang dari ajaran tauhid yang murni, ajaran tentang keesaan Tuhan yang mutlak. Menurutnya, tanpa sadar, banyak praktik yang sudah menjurus ke kemusyrikan. Nah, untuk paham gerakannya, kita harus ngerti satu konsep kunci, bid'ah. Gampangnya, bid'ah itu segala sesuatu yang dianggap tambahan dalam agama, yang nggak ada contohnya dari Al-Quran atau praktek Nabi dan generasi awal. Misinya Ibnu Abdul Wahhab simple, sapu bersih semua tambahan ini. Karena menurutnya, inilah yang jadi biang keladi kelemahan umat. Lalu solusinya gimana? Ya ini dia, program pemurnian total. Pertama, bersihkan Islam dari semua takhayul dan mitos. Kedua, stop praktek-praktek pemujaan pada orang suci atau makam keramat. Ketiga, jangan cuma ikut-ikutan ulama-ulama belakangan secara buta. Intinya, ayo kembali ke Islam murni seperti yang dipraktekkan generasi paling awal. Dan yang menarik di sini, dia juga mendorong dibukanya kembali pintu ijtihad. Jadi umat harus berpikir sendiri, langsung dari sumbernya, bukan sekedar jadi pengekor. Oke, itu tadi jalan yang pertama, jalan pemurnian. Sekarang kita geser ke jawaban kedua, yang sudut pandangnya 180 derajat berbeda. Kalau yang pertama fokusnya ke akidah, yang kedua ini fokusnya ke power, kekuatan negara secara belak-belakan. Nah, perbandingan ini benar-benar nunjukin apa yang dilihat langsung oleh para penguasa di Mesir waktu itu. Di satu sisi, ada prajurit Mamluk.
Gagah berani, naik kuda, pedangnya keren, tapi taktiknya taktik abad pertengahan. Di sisi lain, mesin perang Napoleon. Terorganisir, artileri canggih, strategi modern. Hasilnya, ya udah ketebak. Perbedaannya brutal dan sangat jelas. Dan orang yang paling ngeh dengan pelajaran pahit ini adalah Muhammad Ali Pasha. Dia ini tadinya perwira di pasukan Utsmaniyah yang akhirnya berhasil jadi penguasa Mesir. Diagnosisnya sangat praktis, nggak pakai basa-basi. Kita kalah karena kita lemah, titik. Lemah di militer, lemah di ekonomi, lemah di administrasi. Solusinya, ya kita harus jadi kuat kayak mereka, pinjam cara mereka. Dan ini dia, cetak birunya. Sebuah proyek modernisasi top-down yang gila-gilaan ambisius. Langkah pertama, rombak total militer, bikin kayak tentara Eropa. Langkah kedua, modernisasi ekonomi, biar ada duit buat bayar tentaranya. Langkah ketiga, dan ini yang paling penting, kirim ratusan pelajar pintar ke Eropa, suruh mereka sedot semua ilmunya, lalu bawa pulang. Jadi ini sama sekali bukan soal purifikasi agama. Ini soal membangun negara modern yang kuat, whatever it takes. Tapi, ternyata program pengiriman pelajar yang digagas Muhammad Ali ini punya efek samping yang nggak terduga. Justru dari sinilah lahir jawaban ketiga, sebuah jalan yang fokusnya bukan pada purifikasi akidah atau kekuatan militer, tapi pada sesuatu yang lain, sintesis, penggabungan antara ide-ide, antara intelektual dan budaya. Tokohnya kali ini adalah Rifa'ah Al-Tahtawi. Latar belakangnya unik banget. Dia ini ulama lulusan Al-Azhar, pusat studi Islam tradisional. Dia dikirim ke Paris itu bukan buat belajar mesin atau militer loh. Tugasnya cuma jadi imam buat para mahasiswa Mesir di sana. Tapi siapa sangka, 5 tahun di Paris benar-benar menjungkir balikan seluruh cara pandangnya. Nah, ini dia, penemuan Al-Tahtawi yang mengubah segalanya. Dia nggak cuma lihat pabrik atau senapan canggih di Eropa. Matanya menembus lebih dalam. Dia sadar kalau sumber kekuatan sejati Barat itu bukan teknologinya, tapi idenya. Dan ide utamanya apa? Kebebasan atau hurriyah. Menurutnya, dari sinilah semua kemajuan, keamanan, dan kemakmuran mereka berasal. Jadi diagnosisnya beda lagi, kan? Bukan karena kurang soleh, bukan juga karena kurang senjata. Menurut Al-Tahtawi, masalah utamanya ada di sini, di pikiran yang beku. Umat Islam katanya udah lama berhenti berpikir kritis, berhenti bertanya, berhenti belajar hal baru. Sementara di saat yang sama, Eropa justru lagi giat-giatnya melakukan itu semua. Pintu ijtihad yang dulu jadi sumber kemajuan, sekarang terkunci rapat. Lantas, apa solusinya menurut dia? Gampang, bangun jembatan. Jembatan intelektual. Al-Tahtawi pun memimpin sebuah gerakan penerjemahan raksasa. Mirip seperti yang pernah dilakukan di zaman keemasan, waktu karya-karya Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Dia menerjemahkan semuanya. Dari buku teknik, geografi, sejarah, sampai, dan ini yang paling revolusioner, buku-buku tentang hak asasi manusia dan konstitusi. Tujuannya jelas, mengimpor ide-ide baru ini agar bisa didiskusikan di dunia Arab. Jadi, kita sudah lihat 3 jalan ya, purifikasi, modernisasi negara, dan sintesis intelektual. Tapi, jangan kira ceritanya selesai di sini. Justru sebaliknya, ketiga jalan ini adalah titik awal dari sebuah perdebatan panjang. Perdebatan yang dampaknya masih kita rasakan dan terus membentuk dunia muslim sampai sekarang. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Al-Tahtawi dan para pemikir sejenisnya itu bukan hal yang benar-benar baru loh. Ini adalah bagian dari tradisi lama dalam sejarah Islam yang bisa kita sebut sintesis kreatif. Ingat kan, dulu para ilmuwan Muslim mengambil filsafat Yunani, mempelajarinya, mengkritiknya, lalu mengembangkannya jadi sesuatu yang baru dan lebih hebat. Nah, para modernis ini melakukan hal yang sama, tapi lawannya adalah pemikiran Eropa. Tapi tentu aja, proses kayak gini nggak pernah gampang. Selalu ada perlawanan. Seperti kata pemikir Mesir, Amin al-Khuli, langkah pertama pembaruan adalah membunuh yang lama. Ide baru itu awalnya pasti dianggap aneh bahkan sesat. Tapi, seiring waktu, ide yang tadinya dianggap sesat itu bisa jadi dasar untuk sebuah reformasi besar. Jadi, inilah kesimpulannya. Kita punya 3 warisan yang terus bersaing. Ada jalan Puritan yang fokusnya otentisitas dan pemurnian agama. Lalu ada jalan negarawan yang pragmatis banget, yang penting negara kuat dan modern. Dan yang ketiga, jalan cendekiawan yang terus mencari cara menggabungkan tradisi dan modernitas secara kreatif. Tiga-tiganya masih ada dan ketegangan di antara mereka masih terasa banget sampai hari ini. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Dari 3 jawaban ini, pemurnian, modernisasi, atau sintesis, jalan mana yang akhirnya akan mendefinisikan masa depan? Apakah jawabannya ada di salah satunya?
Atau mungkin di sebuah kombinasi ketiganya yang belum kita temukan? Satu hal yang pasti, perdebatan yang dimulai ratusan tahun lalu ini masih jauh dari kata selesai.